karena ini sudah masuk di dalam wilayahnya fakta-fakta persidangan, paling gampang sesungguhnya kalau KPK mau mengusut tuntas. Pertanyaannya, apa betul KPK punya nyali untuk mengusut tuntas? Saya menyatakan tidak. Tidak punya keberanian. Tidak punya nyali sama sekali. Ya, itu nggak punya keberanian. Tidak punya keberanian, tidak punya nyali. Tidak. Memang tidak bisa diharapkan lagi. Tapi ya, biarkanlah, ini kan tidak akan menguap, hilang. Nanti setelah rejim ini berganti, menurut saya, ya kan, ini bisa lagi ditindaklanjuti. Gantilah dengan tokoh-tokoh senior untuk membenahi. Kan ada Taufik Ruki, ada Tumpak, ada Hendros, yang selama ini juga di KPK seperti itu. Ya, dan ditambah dengan tokoh-tokoh masyarakat yang betul-betul selama ini konsen dengan pemberantasan korupsi itu. Nah, baru ini bisa berjalan. Tapi menurut saya memang ya ada waktunya lah nanti. Ini Blok Medan ini akan terbongkar. Kan gampang nih, nama perusahaan ini kan bisa dilacak. Ini kan bukan barang gaib. Ya. Kan yang namanya pasti ada urus-mengurus ke sana itu. Pasti ketemu, ya kan? Kan ketemu ke dinas pertambangan. Tidak hanya di pertambangan, pasti ketemu juga dengan di SDM ini. SDM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ahmad Yani Channel dimanapun berada, kita jumpa lagi siang ini untuk bincang-bincang ini tentang kasus izin usaha tambang nikel di Halmahera, Maluku Utara. Seperti kita ketahui, ada di persidangan terungkap yang kita sebut dengan Blok Medan. Blok Medan ini kode untuk Bobi Nasution ternyata, yaitu wali kota Medan dan juga istrinya Kahiyang. Dan kita ketahui bahwa dalam hal penyelidikan ini ramai sekali karena juga Menseknek Pratikno membantah langsung bahwa tidak terlibat. Gitu. Jadi menantu maupun anak Jokowi tidak terlibat dalam proses perizinan usaha pertambangan nikel di Halmahera. Tapi yang menarik juga, yang saya ini agak terpancing untuk menanyakan kepada pakarnya ini, Pak Ahmad Yani, Dr. Ahmad Yani SHM, Ketua Umum Partai Masyumi yang kebetulan juga pengacara, yang ini akan kita tanya. Ini KPK ditanya oleh wartawan, mungkin tidak kalau kasus Blok Medan ini dilanjutkan dan kemudian bisa istilahnya memastikan bahwa Bobi Nasution dan Kahiyang itu terlibat. Nah, ternyata jawabannya ada waktunya dan ada caranya. Nah, dibilang ini itu kode apa nih? Ada waktunya, ada caranya. Bisa jadi memang seperti kita ketahui ada kasus-kasus besar dulu yang pernah diungkap oleh pakar politik Ubaidillah Badrun tentang bisnis anak-anak presiden. Nah, untuk membahas ini kita dengarkan Pak Ketua Umum. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kang Heri, apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Kayaknya udah sehat ini. Alhamdulillah. Udah kemarin sehat. Kita rest ya. Istirahat. Capek. Iya. Capek melihat Republik. Iya, ada aja masalahnya. Nggak habis-habis. Iya. Gimana kira-kira nih? Ini memang Pak Heri yang harus kita pahami betul bahwa ini adalah fakta yang terungkap di muka persidangan. Sidang yang atas terdakwa yaitu mantan Gubernur Maluku Utara, yaitu Saudara Abdul Ghani Kasuba. Pada waktu pemeriksaan saksi-saksi, memang beberapa saksi itu menyebut, ini kan menyangkut persoalan izin ya di daerah Maluku Utara, dan sesungguhnya kalau saya sudah lama mendengar ini, bagaimana sepak terjang yang namanya Bobi ini. Cuman memang KPK ini menurut saya masih bermain-main lah. Tidak serius. Bahkan kalau kita melihat pernyataannya Faisal Basri, persoalan nikel di Sulawesi Tenggara, kan sudah terang benderang juga disebut oleh Faisal Basri. Bahkan Faisal Basri itu menyebut nama kan, baik namanya Bobi maupun nama Erlangga pada waktu itu disebut itu.
Dan Faisal Basri menyatakan dia mendapat informasi itu dari KPK. Karena Faisal Basri kan diminta juga untuk memberikan keterangan, mungkin sebagai ahli. Pada waktu dia memberikan keterangan menganalisis, ya kan, persoalan batubara itu tentu menyebutkan nama-nama si penyidik KPK itu. Dan oleh karenanya ini bukan hal yang baru, sehingga kayak kagetan, kayak apa, Menseknek, ya kan, kaget seolah-olah barang ini barang baru, yang hal yang mustahil atau mustahil seperti itu. Nah, kalau kita mau lihat kan ada itu tadi ungkapkan oleh yang namanya Faisal Basri, itu sudah menyebut nama Bobi. Tadi kan Kang Heri sudah menyebut juga bagaimana laporannya Ubedillah Badrun, yang membuat geger juga. 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, yang melaporkan, ya kan, bagaimana cara, ya kan, merampok itu, ya kan, yaitu Gibran dan Kaesang pada waktu itu kan, dengan jual beli saham dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya menurut saya, karena ini sudah masuk di dalam wilayahnya fakta-fakta persidangan, paling gampang sesungguhnya kalau KPK mau mengusut tuntas. Pertanyaannya, apa betul KPK punya nyali untuk mengusut tuntas? Saya menyatakan tidak. Tidak punya keberanian. Tidak punya nyali sama sekali. Ya, tidak punya keberanian. Tidak punya keberanian, tidak punya nyali. Tidak. Memang tidak bisa diharapkan lagi. Tapi ya, biarkanlah, ini kan tidak akan menguap, hilang nanti setelah rejim ini berganti, menurut saya, ya kan, ini bisa lagi ditindaklanjuti dengan komposisi, ya kan, KPK baru tentunya, ya kan, KPK baru. Walaupun saya juga agak pesimis dengan KPK baru, yaitu KPK baru ini kan hanya komisionernya saja yang baru, tapi aparat di bawah layer 2, layer 3, layer 4-nya kan memang bermasalah. Ya kan, tidak hanya gara-gara komisioner, tapi memang bermasalah sampai ke pengurusan rumah tahanan. Nah, sogok menyogok di rumah tahanan itu kan juga luar biasa. Jadi hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan, bagaimana wajah KPK pada waktu didirikan atau pada awal, semakin lama semakin terbuka topeng kebusukan, kemunafikan yang terjadi itu, Erik. Jadi kalau kita lihat bahwa apa yang dikemukakan tidak hanya Abdul Ghani, ya kan, ya, menyatakan itu juga saksi-saksi, ya kan, dan saksi-saksi tak kalah jaksa penuntut umum menanyakan apa sih yang disebut dengan blok Medan, ya kan, semua saksi menyatakan blok Medan itu ya menyebut sesungguhnya adalah inisial atau nama kode untuk Bobi dan Kahiyang, seperti itu. Ya. Kalau misalnya kita dengar jubir KPK menyatakan ya ada waktunya dan ada caranya, artinya seperti seolah-olah kalau hari ini belum berani. Mungkin ya. Ini jubir KPK ini banyak ngomong. Gitu ya. Siapa namanya itu? Ya. Ya kan? Betul. Ini banyak ngomong ini orang ini. Harusnya, ya kan? Beda sama yang lama. Ya udah banyak ngomong aja dia. Ya seperti itu. Sekarang ini kita kan nggak butuh omon-omon gitu loh. Yang butuh itu ada tindakan nyata. Actionnya nyata. Oke, kalau memang mereka tidak berani untuk mengambil tindakan ya langsung, ya buat aja lah penyelidikan dulu, mengumpulkan. Kan harusnya mengumpulkan. Dari keterangan-keterangan fakta-fakta persidangan yang ada, harusnya dikumpulkan bukti-bukti dan dilakukan penyelidikan. Oke, deh stop sampai penyelidikan dulu deh, karena nggak berani. Kan tinggal beberapa hari lagi nih. Ini sudah bulan Agustus. 3 bulan lagi. Agustus tanggal berapa ini? Tanggal 7. Tanggal 7 ya, tanggal 7, 3 hari lagi kan 10 Agustus. Ya kan? 13 hari lagi kan 20 Agustus. Jadi Agustus, September, Oktober tinggal 2 bulan, 20 hari lagi, Pak Edi. Kan penggantian, kan Pak Prabowo kan akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 itu. Jadi menurut saya apa yang terungkap di pengadilan Tipikor itu, menurut saya biarkanlah itu, kita nggak bisa banyak berharap lah seperti itu. Tapi memang bahwa bagaimana keluarganya Jokowi merambah dalam bidang bisnis itu kan luar biasa. Dulu kan Pak Jokowi itu menyatakan anaknya, kan kita nggak pernah kedengaran anaknya jual pisang, ya kan, jual martabak, tapi kan nilai nominalnya kan jauh luar biasa seperti itu. Gitu. Kalau misalnya apa namanya saya baca, nggak tahu ada kaitan apa enggak, 10 jaksa
KPK ditarik Kejaksaan Agung lagi. Itu apakah ada kaitannya nggak dengan kasus Ya, kalau itu kita belum tahu. Belum tahu ya. Karena memang kan biasa rotasi ya. Mereka yang sudah lama Udah rotasi. 10 tahun mereka. Iya, mereka juga memang nggak betah juga kadang-kadang itu. Apalagi mereka melihat situasi dan kondisi KPK saat ini. Mereka lebih baik ke organisasi asalnya atau organisasi induknya. Itulah makanya saya menyatakan kemarin itu, kalau bisa kita moratorium dulu. KPK-nya. Moratorium dulu, maka digantilah dengan tokoh-tokoh senior untuk membenahi. Kan ada Taufik Ruki, ada Tumpak, ada Hendros yang selama ini juga di KPK seperti itu. Ya, kan ditambah dengan tokoh-tokoh masyarakat yang betul-betul selama ini konsen dengan pemberantasan korupsi itu. Nah, baru ini bisa berjalan. Tapi menurut saya memang ya ada waktunya lah nanti. Ini Blok Medan ini akan terbongkar. Kan gampang nih, nama perusahaan ini kan bisa dilacak. Ini kan bukan barang gaib. Ya. Kan yang namanya pasti ada urus-mengurus ke sana itu. Pasti ketemu, ya kan? Kan ketemu ke Dinas Pertambangan. Tidak hanya di Pertambangan, pasti ketemu juga dengan di Menteri SDM ini. Ya, SDM pasti. Dan lain sebagainya seperti itu. Kalau misalnya, kalau misalnya Abdul Ghani Kasubahnya sendiri kan pasti dia kan udah mulai mengemuka. Iya, di berita-berita lain tuh malah ada berita-berita miring soal perempuan lah. Nah, itu urusan. Nah, jangan sampai kita terkecoh. Dibelokkan urusan personalnya Abdul Ghani Subah. Walaupun kita mengecam perbuatan yang seperti itu, tapi jangan sampai tindak pidana korupsi ini ditutupi oleh persoalan-persoalan esek-esek, sehingga substansi bahwa persoalan Blok Medan ini semakin tertutup. Jangan sampai kita seperti itu, Pak Eri. Memang mungkin ada arah seperti itu sehingga diangkat. Biasa seperti itu untuk menutupi kasus yang besar, dibuatlah isu kasus-kasus yang menjadi besar secara pemberitaan, bukan kasusnya. Pengalihan isu. Jadi menurut saya KPK ini banyak hal PR yang besar yang harus dilakukan oleh KPK. Belum lagi kan dia hanya menyatakan pada waktu itu akan mengusut bansos presiden, kan itu banyak sekali PR seperti itu. Belum lagi proses kereta cepat, ya kan lain sebagainya, banyak. Jadi memang kita nggak bisa berharap dalam waktu dekat ini. Tapi kita tidak boleh pesimis, Pak Eri. Kita optimis bahwa insya Allah kita doakan Pak Prabowo sebagaimana janji-janjinya, ya kan akan 100 hari pertama mungkin dia akan mulai menata proses penegakan hukum ini, terutama khusus penataan di bidang korupsi ini. Karena untuk bagaimana membiayai, ya kan, program-programnya Pak Jokowi kan membutuhkan uang. Apalagi ini bagaimana, ini baru saya dapat informasi bagaimana Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia ada pinjaman uang yang kita harus minjam, tapi uang kita ada juga yang namanya sisa anggaran yang lalu, silpa yang tidak terpakai itu kan. Prof. Antoni Budiawan itu kan teriak berkali-kali. Ada sekitar 600-700 triliun uang nganggur yang ada dengan alasan untuk menjaga stabilitas moneter atau stabilitas mata kurs seperti itu. Oke, kalau misalnya kembali ke tadi, saya penasaran Pak Pratikno ini yang Seknek kok bicaranya gitu ya. Apakah memang sengaja ditutup-tutupi padahal dia tahu sebetulnya ada bisnisnya anak-anaknya presiden gitu kan. Selalu bicara seperti itu ya, bagaimana Seknek ini. Artinya kesannya tahu percis gitu kan persoalan detail soal. Ya, tapi yang paling penting kan sudah juga dilaporkan oleh masyarakat sahabat kita juga ya kan, dari TPDI kan, ya kan Petrus Celestinus itu melaporkan juga ke KPK penerimaan gratifikasi dan lain sebagainya. Kalau saya memang ini dugaannya kuat ya. Ya kan ini kan menyangkut masalah tambang nikel kan yang ada di Maluku Utara tersebut. Dan tidak mungkin saya kira Pak Gubernur dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan korupsi di Pengadilan Negeri Ternate itu menyebut kalau tanpa dasar. Betul, gitu loh. Nggak akan mungkin berani. Apalagi ini menyangkut nama mantunya presiden dan anaknya presiden seperti itu. Enggak, Pak Seknek memang tugasnya seperti membersihkan nama-nama. Ya, itu kan tugasnya dia. Cuman kan tidak bisa dibersihkan, orang jejaknya ada kok. Jejaknya ada pasti seperti itu. Nah, kalau memang nanti ternyata setelah proses Jokowi ini udah nggak ada lagi jadi presiden, saya kira perlu kita catat juga. Pratikno ini bisa juga kita tuntut ya dalam pengertian nanti dia termasuk obstruction of justice.
menghalang-halangi seperti Menghalang-halangi itu. Bisa Pratikno ini. Jadi jangan lupa dia ada jejak-jejak digital nanti. Bagaimana dia mencoba menyamarkan, bagaimana dia coba mengalihkan dan sebagainya. Kalau nanti setelah proses penyidikan yang nanti naik ke penyelidikan, sekarang kan biarkanlah penyelidikan, beberapa naik ke penyidikan, memang diduga kuat bahwa ada keterlibatannya Blok Medan ini Bobby dengan Kahyangan, maka apa namanya Pratikno harus dipanggil. Harus dipanggil. Iya, iya. Kita hanya sesalinnya akademisi. Oh ya, dia kan udah orang kalau udah masuk istana itu kan sudah tidak lagi dia punya nalar yang sehat ya seperti itu. Terima kasih Pak Ketum. Kita banyak sekali masukan informasi dan juga apa namanya uraian dari Pak Ketua Umum tentang kasus Bobi Nasution dengan kode Blok Medannya ini, yaitu kasus di mana ada kelihatannya gratifikasi suap dalam rangka untuk memperlancar perizinan usaha pertambangan nikel di Halmahera. Terima kasih Pak Ketum. Kita berharap sekali pemirsa untuk like, subscribe, kemudian juga share dan komen acara kita ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.